Hai sahabat Prima, hari ini kita akan membahas mengenai teori akupunktur. 1. Teori tentang yin dan yang diibaratkan sebagai lambang dari keseimbangan. Membicarakan teori tentang fisiologi dan patologi dari tubuh yang terjadi karena suatu keadaan di mana tubuh berada dalam keseimbangan atau ketidakseimbangan yang bisa terjadi karena asupan makanan atau minuman yang kurang atau berlebihan, cuaca atau lingkungan yang dingin maupun terik kepanasan, suatu keadaan sehat maupun sakit karena terinfeksi yang dapat dipulihkan dengan cara membuatnya kembali menjadi seimbang. Teori yin dan yang ini menganggap bahwa terbentuknya kehidupan normal atau tidak normal di dunia ini karena ada dua unsur yang berlawanan. Kedua unsur itu bisa seimbang atau tidak seimbang. Contoh lambang dari yin dan yang adalah hitam dan putih, dingin dan panas, kecil dan besar, buruk dan baik, bulan dan matahari, dan lain-lain. Terapi atau pengobatan dengan menyeimbangkan keadaan yin dan yang adalah terapi menyembuhkan atau mengobati hanya gejala penyakitnya saja, tidak menyembuhkan atau menghilangkan penyebab daripada penyakitnya. Dalam kedokteran disebut dengan pengobatan simptomatik. Contohnya penyakit jantung yang diobati hanya lemasnya saja dengan cara dikuatkan, tetapi penyakit jantungnya tidak disembuhkan. 2. Teori 5 unsur. Diibaratkan tubuh manusia terdiri dari 5 unsur yang saling berhubungan sebagai berikut: kayu, api, tanah, logam, dan air. Lambang dari 5 unsur. 5 unsur sama dengan organ utama, sama dengan organ tambahan, sama dengan panca indera, sama dengan musim. Sehingga kayu sama dengan hati, sama dengan kantung empedu, sama dengan mata, sama dengan musim semi. Api sama dengan jantung, sama dengan usus kecil, sama dengan lidah, sama dengan musim panas. Tanah sama dengan limpa, sama dengan lambung, sama dengan bibir, sama dengan musim peralihan. Logam sama dengan paru-paru, sama dengan usus besar, sama dengan hidung, sama dengan musim gugur. Air sama dengan ginjal, sama dengan kantung kemih, sama dengan telinga, sama dengan musim dingin. 3. A. Kayu adalah ibu dari api. Api adalah ibu dari tanah. Tanah adalah ibu dari logam. Logam adalah ibu dari air, dan air adalah ibu dari kayu. Kayu memelihara api. Dengan banyak kayu, api bisa menjadi besar. Ini karena kayu adalah ibu dari api. Ia memelihara api. Api membakar kayu menjadi abu. Ia akan menyuburkan tanah karena api adalah ibu dari tanah. Tanah memadat dan membentuk logam karena tanah adalah ibu dari logam. Logam sifatnya dingin membuat uap air mengembun sehingga terbentuk air karena logam adalah ibu dari air. Air menghidupkan tumbuhan.
Ia membuat kayu tumbuh membesar karena air adalah ibu dari kayu. B. Kemudian ada hubungan saling mengendalikan. Kayu adalah nenek dari tanah. Kayu mengendalikan tanah sehingga kayu membuat tanah menjadi lunak. Api adalah nenek dari logam. Api mengendalikan logam sehingga api membuat logam menjadi lunak dan mencair. Tanah adalah nenek dari air. Tanah mengendalikan air sehingga tanah menyerap air dan air terkendali, tidak terjadi banjir. Logam adalah nenek dari kayu. Logam mengendalikan kayu sehingga logam merapikan kayu dan kayu pun tidak tumbuh liar. Air adalah nenek dari api. Air mengendalikan api sehingga api tidak berkobar liar, terus berputar. Ini disebut hubungan pengendalian atau nenek mengendalikan cucunya. Hubungan A dan B ini adalah hubungan yang normal atau wajar. Di kedokteran disebut keadaan fisiologi. 4. Hubungan cucu melawan nenek atau hubungan penghinaan cucu kepada neneknya. Kayu cucu dari logam. Jika kayu melawan logam, maka kayu bertumbuh liar tidak bisa dikendalikan oleh logam. Api cucu dari air. Jika api melawan air, maka api berkobar liar tak terkendalikan. Tanah cucu dari kayu. Jika tanah melawan kayu, maka tanah menjadi keras sehingga tumbuhan menjadi kurus dan layu. Logam cucu dari api. Jika logam melawan api, maka ia akan mengeras dan tidak dapat dibentuk atau dicairkan lagi oleh api. Air adalah cucu dari tanah. Jika air melawan tanah, air tidak bisa dikendalikan oleh tanah, maka terjadilah banjir. Keadaan cucu melawan neneknya adalah keadaan tidak normal atau tidak wajar atau patologi. B. Kemudian ada hubungan penindasan. Kayu adalah nenek dari tanah. Karena kayu terlalu kuat, ia menindas tanah. Api adalah nenek dari logam. Karena api terlalu kuat, ia menindas logam. Tanah adalah nenek dari air. Karena tanah terlalu kuat, ia menindas air. Logam adalah nenek dari kayu. Karena logam terlalu kuat, ia menindas kayu. Air adalah nenek dari api. Karena air terlalu kuat, ia menindas api. Ini adalah hubungan penindasan. Hubungan penghinaan dan penindasan ini adalah keadaan tidak normal atau patologi. Terapi atau pengobatan dengan menggunakan 5 unsur adalah terapi untuk mengetahui sebab dari penyakit. Jadi, terapi dengan mengerti sebab akibat akan menyembuhkan, bukan hanya menghilangkan gejala penyakit saja. Contoh, penyakit jantung menurut teori 5 unsur yang diobati adalah penyakit jantungnya. Caranya, kita harus tahu ibu dan anaknya jantung. Selain kita menguatkan jantung sendiri, kita harus menguatkan hati, yaitu ibunya, dan limpa, yaitu anaknya. Kita harus mengurangi kekuatan dari ginjal, yaitu neneknya, yang mempunyai kekuatan berlebihan sehingga jantung tertindas. Kita juga harus mengurangi kekuatan dari paru-paru, yaitu cucunya, yang mempunyai kekuatan berlebihan sehingga jantung terhina. Tentu saja harus diselidiki dulu penyebab sakitnya, apakah lemah atau terlalu kuat.
Bukan sembarang kita kuatkan atau sembarang kita lemahkan dengan cara diagnosa Chun Kuance yang akan dibahas di Akupuntur 2. Jangan lupa like, subscribe, and share this video. Salam sahabat Prima. Terima kasih.